Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anjas Didi Pramudia, NIM 0320011159. Di sini saya akan membawakan materi tentang penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja saya masuk pada materi pertama, yaitu pengertian penelitian tindakan kelas atau biasa kita singkat dengan PTK. Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelaahan atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari A. Praktek-praktek sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri. B. Pemahaman mereka terhadap praktek-praktek tersebut. C. Situasi di tempat praktek itu dilaksanakan. Baik, Hopkins 1993. Tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya sehingga berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu sejarah PTK. Dilihat dari sejarah perkembangannya, PTK berawal dari jenis penelitian tindakan atau action research yang pertama kali dipakai oleh Kurt Lewin untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk menanggapi permasalahan sosial. Dalam proses perkembangan selanjutnya, pada tahun 1952 sampai dengan 1900, Stephen Corey memakai model ini untuk tindakan dalam dunia pendidikan yang menurutnya bahkan orang tua dan pejabat administrator dapat terlibat dan dapat juga merasakan perubahan yang terjadi pada anak didik. Setelah itu tercatat ada beberapa proyek yang terkait dengan PTK. Di antara Council Humanities Curriculum Project atau HCP pada tahun 1967 sampai dengan 1972 di Inggris. Selanjutnya For Teaching Project tahun 1972 dan sampai dengan 1975 dipimpin oleh John Elliot dan Clem Andelman. Classroom Action Research tahun 1976 berpusat di Institut Cambridge Research. Selanjutnya PTK versus penelitian lain. Pertama, pada masalah konvensional hasil amatan pihak lain, sedangkan PTK-nya hasil amatan sendiri. Penelitian lain tujuannya uji hipotesis, generalisasi, eksplanasi. PTK-nya perbaikan, peningkatan praktik. Ketiga, manfaat, tidak langsung saran. PTK-nya langsung dapat dinikmati. Keempat, teori konvensionalnya sebagai dasar hipotesis dan PTK-nya sebagai dasar pemilihan aksi. Kelima, metode konvensionalnya langkah cenderung linear, analisis setelah data terkumpul, dan PTK-nya langkah kerja cenderung siklik atau analisis saat proses. Selanjutnya, ciri-ciri PTK terbagi atas 3, yaitu pertama, kolaborasi peneliti dan praktisi. Kedua, fokus pada pemecahan masalah praktik. Ketiga, upaya meningkatkan mutu profesional atau kegiatan pengembangan profesi. Ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Pertama itu merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM. Kedua, merupakan tindakan oleh guru kepada siswa, dan 3, tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. 4, terjadinya dalam siklus
berkesinambungan minimum 2 siklus. Dan terakhir ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. Ciri-ciri PTK lanjutannya. Keenam, ada unjuk kerja siswa sesuai pedoman tertulis dari guru. Dan ketujuh, ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Kedelapan, ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. Kesembilan, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi, melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Dan terakhir, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Selanjutnya, tujuan PTK atau penelitian tindakan kelas. Mr. Nif 1992 menegaskan bahwa dasar utama bagi dilaksanakannya PTK adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan, kemudian mencobakan secara sistematis berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas atau implementasi program sekolah yang tengah dirasakan itu. Selanjutnya, menurut Borg tahun 1986 menyebutkan bahwa tujuan PTK adalah mengembangkan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di sekolahnya sendiri. Bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu tujuan PTK adalah untuk memperbaiki, meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan atau layanan profesional, pengembangan keterampilan guru, dan membuka budaya meneliti bagi guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan pada video kali ini. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf. Saya ucapkan akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.